Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Terima kasih, kemudian Bapak. waktunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali kami kembali berkesempatan menyapa Anda dalam program live interaktif Konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa dari NMA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini seperti biasa kita akan berikan kesempatan serta ruang bagi Anda untuk bisa bertanya interaktif secara langsung kepada Ustadz melalui dua jalur, yakni jalur telepon via WhatsApp di 0821 706087 atau juga Anda bisa menghubungi kami via telepon seluler di 0331 544 6087. Dan pemirsa, kita juga berikan kesempatan bagi Anda bisa bergabung bersama kami via pertanyaan yang Anda ketik via chat ya. Anda kirimkan melalui website kami di www.dewanfatwa.com, kemudian pilih konsultasi Islam. Dan malam hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Dr. Musyafa Adarini langsung dari studio Kudus ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum Ustadz Musyafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Gimana Jember? Alhamdulillah, Jember ini sudah disapa hujan deras Ustadz, alhamdulillah. Jadi panasnya sudah sedikit berkurang. Kudus sudah mulai disapa hujan belum Ustadz? Iya, alhamdulillah kemarin hujan lumayan lebat, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Dan malam hari ini insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mendengarkan faedah-faedah nasihat-nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa. Namun kita juga berikan kesempatan nantinya bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung dan kita akan batasi untuk satu penelpon 1 pertanyaan. Sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ustadz Musyafa untuk menyampaikan 1 nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Nah, tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahiman wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di hari kedua setelah pergantian presiden. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, saya ingin mengingatkan diri Anda sendiri, begitu pula para jemaah sekalian, akan nikmat pemimpin. Ketika kita dipimpin oleh seorang pemimpin yang jelas, yang sah, maka ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Coba lihat, kalau sebuah negara tidak ada pemimpinnya, atau pemimpinnya tidak jelas, atau pemimpinnya lemah, negara tersebut menjadi negara yang tidak aman. Dan ketika negara tidak aman, maka kita tidak bisa melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia maupun yang berkaitan dengan akhirat dengan baik. Berbeda ketika pemimpin yang memimpin di negara kita jelas, pemimpin yang memimpin di negara kita diakui oleh masyarakatnya. Pemimpin yang ada di negara kita, pemimpin yang kuat. Maka ini akan menjadikan atau mendatangkan kebaikan yang besar kepada kita. Baik kebaikan yang berupa kebaikan duniawi maupun kebaikan-kebaikan yang berupa kebaikan ukhrawi. Oleh karenanya para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah,
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pemimpin. Dan untuk mensyukuri nikmat pemimpin ini, maka yang pertama yang harusnya kita lakukan adalah taat kepada pemimpin tersebut. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini juga diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau. Taatilah pemimpin kita. Kecuali apabila pemimpin tersebut memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini prinsip yang sangat mendasar dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pemimpin tidak ditaati, maka suatu negara akan sulit menjadi tenang. Kalau pemimpin tidak ditaati, maka maslahat-maslahat akan banyak yang hilang. Kalau pemimpin tidak ditaati, maka akan datang banyak mudarat, baik kepada pemimpin tersebut maupun kepada rakyatnya. Makanya para jemaah sekalian rahimanahumullah, taatlah kepada pemimpin yang sah dan bersabarlah atas kekurangan-kekurangan yang ada pada pemimpin tersebut. Karena kita harus sadar juga kita banyak kekurangannya, dan pemimpin juga harus bersabar atas kekurangan-kekurangan rakyatnya. Para jemaah sekalian rahimanahumullah, memang ada batasan sampai kapan kita taat kepada pemimpin. Dan batasannya pun sudah jelas. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila dalam rangka bermaksiat kepada sang Khaliq. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian rahimanahumullah, kita juga ketika melihat pemimpin melakukan kesalahan, berusahalah untuk memberikan nasihat. Berusahalah untuk memberikan nasihat. Di sini cukup? Tidak. Masih ada koma. Dengan cara yang arif, cara yang bijaksana, cara yang baik, cara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menasihati pemimpin bukan dengan mengumbar keburukan-keburukan pemimpin di muka umum, di media sosial, atau di tempat-tempat yang menjadikan pemimpin sulit untuk menerima nasihat kita. Misalnya di pinggir-pinggir jalan, menasihati pemimpin. Coba bayangkan, apakah kita suka dinasihati dengan cara seperti itu? Kalau kita tidak suka dinasihati dengan cara yang seperti itu, maka jangan memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang seperti itu, apalagi kepada pemimpin. Para jemaah sekalian rahimanahumullah, kita harus memuliakan pemimpin kita. Ketika dia melakukan kesalahan dalam pandangan kita, maka berusahalah untuk menasihatinya dengan cara yang baik, cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan mengajak pemimpin tersebut ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang, kemudian kita menasihatinya dengan sembunyi-sembunyi, menasihatinya dengan rahasia. Ini lebih mudah diterima oleh seorang pemimpin. Atau misalnya kalau kita tidak bisa demikian, maka kita menitipkan pesan kita kepada orang-orang yang dekat dengan pemimpin itu, sehingga nasihat tersebut bisa disampaikan kepada pemimpin tersebut. Kalau itu pun kita tidak mampu, maka kita tidak diwajibkan untuk menjalankan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Maka biarkan orang lain yang punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut.
Kalau kita tidak mampu melakukan hal tersebut, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita dengan beban tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, sikap kita kepada pemimpin yang sah adalah mendoakan mereka. Doakanlah mereka dengan doa-doa kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada mereka dalam mengemban tugas-tugas yang berat dari negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bisa menegakkan syariat Allah di negaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka benar-benar teguh di atas kebenaran, benar-benar membela rakyatnya, benar-benar mengusahakan kebaikan untuk rakyatnya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kalau doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kebaikan yang sangat luar biasa akan datang kepada kita dan kepada masyarakat kita secara keseluruhan. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah, renungan singkat yang bisa kita singgung pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Dr. Musyafa Adarini yang telah menyampaikan satu nasihat pembuka. Dan ini penting sekali bahwa menjadi pengingat kita sebagai bangsa Indonesia di era fitnah teknologi seperti saat ini, di mana mungkin orang begitu bermudah-mudahan Ustaz ya menjelek-jelekan orang lain, apalagi figur pemimpin yang memang ternyata Islam sendiri sudah mengajarkan bagaimana cara menjaga marwah atau harga diri seorang pemimpin, dan tentunya kita sebagai seorang muslim yang taat, kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Barakallahu fikum. Dan kita juga berkesempatan Ustadz menyapa beberapa rekan media malam hari ini yang juga turut merilai program kami, di antaranya adalah Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian juga Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian juga Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Seragen. Dan sekali lagi pemirsa, kita juga undang Anda, penyimak, kemudian pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Caranya silakan telepon kami di layanan WhatsApp call atau telepon via WhatsApp di 0821 706087, atau bisa langsung telepon kami di jalur studio Jember 033154460087. Baik, kami sudah tersambung bersama dengan penelpon pertama kita, ada Pak Saleh Haji di Bengkulu. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Saleh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Saleh, satu pertanyaan untuk Ustadz Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa rukunya dan sujudnya Nabi SAW itu lamanya sama dengan lamanya saat berdiri gitu Ustadz. Nah pertanyaannya, zikir yang dibacakan pada sujud dan ruku yang lama itu, apakah satu jenis bacaan zikir saja yang diulang-ulang, atau membacakan jenis-jenis zikir yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ustaz? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis bahwa rukuknya, sujudnya, kemudian gerakan-gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat itu disebutkan hampir sama, ya. Apakah berarti
kita mengulang-ulang zikir dalam rukuk itu dengan satu zikir, begitu pula dalam sujudnya, begitu pula dalam duduk di antara dua sujud, begitu pula dalam gerak i'tidal misalnya. Apakah kita ulang-ulang satu zikir ataukah kita boleh membaca zikir-zikir yang lainnya asalkan ada riwayatnya? Di sini para ulama berbeda pendapat ya. Seperti misalnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kalau tidak salah Syekh Albani juga mengatakan yang sesuai dengan sunnah adalah membaca satu zikir saja. Membaca satu zikir saja. Kalau waktunya lama berarti tinggal diulang-ulang tanpa penentuan berapa jumlahnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh kita membaca lebih dari satu macam zikir dalam gerakan tertentu. Misalnya dalam ruku, zikir dalam ruku itu lebih dari satu. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan macam-macam zikir dalam ruku. Begitu pula dalam i'tidal, begitu pula dalam sujud. Maka ya dalam pendapat yang kedua ini boleh menggabungkan zikir-zikir tersebut. Boleh membaca lebih dari satu macam zikir dalam satu rukun. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Imam Nawawi rahimahullah, dan tentunya ada beberapa ulama kontemporer yang berpendapat dengan pendapat seperti ini. Wallahu ta'ala alam, ana lebih condong ke pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang ya sama dengan beliau. Kenapa demikian? Ya karena zikir-zikir tersebut sama-sama diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama sahih. Kenapa tidak boleh digabung? Apa dalil yang menjelaskan bahwa itu tidak boleh digabung? Sedangkan dalam misalnya bacaan surat setelah Al-Fatihah, nyatanya kita boleh-boleh saja menggabungkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Misalnya surat An-Naba dengan surat An-Nazi'at kita gabungkan. Boleh tidak? Jawabannya boleh. Tapi kita tidak menemukan hal itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sharih, yang tegas. Nyatanya ya hal itu dibolehkan. Maka yang seperti ini juga zikir-zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berzikir dalam rukuk dengan zikir ini, pernah berzikir dengan rukuk dengan zikir yang lain, dalam rukuk dengan zikir yang lain. Ya, apa bedanya? Apa bedanya juga hal ini dengan penggabungan zikir setelah sholat? Ya, setelah sholat kita membaca banyak wirid, banyak zikir. Padahal itu riwayatnya sebenarnya bukan satu riwayat, tapi banyak riwayat. Nyatanya kita menggabungkannya. Apa bedanya juga ini dengan zikir pagi dan sore? Itu sebenarnya datangnya dari banyak riwayat. Kemudian kita baca dengan cara digabungkan. Memang para jemaah sekalian rahimanallah, ada keadaan tertentu yang kalau kita gabungkan zikir tersebut maka menjadi kurang sesuai. Seperti misalnya apa? Misalnya doa istiftah. Doa istiftah ini kalau kita gabungkan akhirnya kita diamnya lama. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat 5 waktu, ya
itu biasanya doa istiftahnya itu sebentar. Maka dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, ya kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doa istiftahnya pilih salah satu, kemudian kita gunakan, kita baca. Agar apa? Agar doa istiftah kita sebentar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika doa istiftah itu sebentar saja. Namun di sana ada juga sholat malam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa istiftah yang panjang. Pada keadaan yang seperti ini juga ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan boleh doa istiftah digabungkan. Ya, maksudnya riwayat A, riwayat B dibaca semuanya untuk doa istiftah. Karena apa? Karena sholat malam memang sholat yang sangat dianjurkan untuk dipanjangkan, terutama berdirinya. Ya, ini pendapat yang kedua ini, wallahu taala alam, ana melihat lebih kuat. Ya, ini masalah ijtihadiyah. Apabila ada yang berbeda dalam masalah ini, maka kita harus toleran. Ya, kita harus berlapang dada ketika ada perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Lakukan apa yang menurut kita dalilnya kuat dan hormati orang yang berbeda dengan kita. Ya, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, wafikum barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Saleh Haji di Bengkulu tadi berkaitan dengan bacaan ya. Kemudian kita akan sapa penanya kedua Ustaz. Kali ini datangnya dari Ibu Miss Reni di Lampung. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya ya Ustaz. Ya, itu katanya Rasulullah itu ketika sujud ataupun ruku di usia yang sudah lanjut itu suruh memperbanyak doa, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu baca dulu yang subhana rabbiyal a'la itu dulu apa enggak ya Ustaz? Apa langsung aja subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli atau gimana? Baik, bacaan yang didahulukan yang mana Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Ibu Miss Reni di Lampung. Baik, silakan Ustaz. Ya, para jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaan ini hampir sama ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi di dalam ruku', di dalam sujud ada beberapa zikir yang disunnahkan untuk dibaca. Ada subhana rabbiyal azim ketika ruku', ada subhana rabbiyal a'la ketika sujud, ya. Ada yang menambahi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ada subuhun quddusu rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Iya, ada intinya ada banyak ya zikir-zikir, di antaranya ya zikir tadi yang tadi disebutkan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ini di ruku' ada zikir itu, di sujud ada zikir itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu di akhir hayat beliau memperbanyak membaca zikir ini di rukuk dan sujudnya, karena turun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh." Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan ayat ini dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ya, ini di sini ada tasbih, ada tahmid, dan ada istighfar. Itulah yang diperintahkan di dalam surat An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika kita rukuk dan sujud langsung membaca zikir ini, ataukah kita membaca Subhan Rabbiyal A'la baru membaca zikir itu, Subhan Rabbiyal Azim baru membaca zikir itu? Jawabannya, kalau ditanyakan kepada saya, maka saya akan mengatakan boleh dua-duanya. Boleh misalnya tanpa membaca Subhan Rabbiyal Azim, langsung membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfir. Di dalam sujud juga demikian, langsung baca zikir ini, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfir. Boleh pilihan yang kedua, misalnya Subhana Rabbiyal Azim, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfir. Dalam sujudnya Subhana Rabbiyal A'la, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Miss Reni. Berarti ini balik lagi seperti yang awal tadi Ustadz ya, bahwa memang ada pendapat-pendapat yang menyampaikan bolehnya sama-sama dibaca seperti itu Ustadz ya. Ya. Baik, Ustadz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Ibu Miss Reni di Lampung. Dan kita masih undang untuk penelpon berikutnya, ada dari Sulawesi Selatan, Ibu Fadila. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Iya, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz. Gini Ustadz, kita kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan Ibu. Ya, kita kan akan wafat di atas kebiasaan kita. Tapi kita pernah mendengar bahwa ada seseorang yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan surga, tapi qadarullah di akhir hidupnya malah melakukan amalan neraka sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan sebaliknya, orang yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan neraka, qadarullah di akhir hidupnya malah melakukan amalan surga sehingga akhir hidupnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jujur Ustadz, hal ini membingungkan serta membuat anak cemas dan khawatir sekali. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut agar hati Anda bisa tenang? Jazakallah khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ustadz melihat fenomena ini Ustadz? Hadis tersebut, para jemaah sekalian rahimanallah, adalah hadis yang menjelaskan tentang bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang akan terjadi. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan terjadi. Baik diinginkan oleh manusia ataupun tidak sesuai dengan keinginan manusia. Baik. Bagaimana dengan sikap kita para jemaah sekalian rahimanallah? Jadi kita itu harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tenang, husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang kita pantas untuk husnudzan. Apabila memang keadaan kita baik, maka husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan kewajiban kita. Kita pelajari apa yang Allah wajibkan kepada kita dengan baik. Kemudian kita lakukan kewajiban-kewajiban itu secara tulus, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka husnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakallah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sesuatu yang
tidak baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Allah itu syakur. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mensyukuri perbuatan baik. Makanya ketika kita melakukan satu kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipatnya kebaikan yang dia lakukan. Kenapa demikian? Karena Allah maha syakur. Allah subhanahu wa ta'ala maha bersyukur kepada hambanya. Jadi kalau hambanya melakukan amalan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan amalan yang dengan pahala yang berlipat ganda. Ketika amalannya itu kurang baik, ya maksudnya ada kekurangannya, Allah tetap akan memberikan pahala yang jauh lebih baik daripada amalan tersebut. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami benar-benar akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini baik di dunia maupun di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami benar-benar akan membalas untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dari amalan yang pernah mereka lakukan. Jadi pahala yang Allah berikan kepada kita pasti lebih baik. Dan pahala yang Allah berikan kepada kita pasti lebih banyak. Terus bagaimana Ustadz? Dengan hadis yang tadi. Ada orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Sampai-sampai jaraknya dengan surga hanya tinggal sejengkal. Tapi karena dia takdirnya di neraka, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia melakukan keburukan. Dan kehidupannya ditutup dengan keburukan-keburukan. Sebaliknya, ada orang yang melakukan keburukan sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya sejengkal saja. Kecuali hanya jarak yang sedikit. Tapi karena dia takdirnya di surga, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bisa beramal saleh. Dan akhirnya kehidupannya ditutup dengan amal-amal yang saleh. Para jemaah sekalian rahimanallah, kita harus paham bahwa di dalam riwayat yang lain disebutkan ada kata-kata fima yabdu linnas. Jadi itu hanya dalam pandangan manusia. Ya. Jadi itu yang terlihat dalam pandangan manusia. Dia melakukan kebaikan dalam pandangan manusia. Sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya jarak yang sangat dekat sekali. Ini fima yabdulin nas. Itu yang terlihat di mata manusia. Kata-kata ini menunjukkan bahwa yang sebenarnya tidak demikian. Misalnya dalam niatnya ada gangguan. Ya kelihatannya dia sholat. Kelihatannya dia hadir di kajian ilmiah. Kelihatannya dia membaca Al-Quran.
kelihatannya dia beristighfar, kelihatannya selalu membasahi lisannya dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya selalu bersedekah, kelihatannya menunaikan zakatnya dengan baik, kelihatannya sering berumrah, kelihatannya sering berhaji, sering bantu orang. Itu kelihatannya saja. Tapi sebenarnya dia tidak baik dalam amalannya. Karena apa? Karena rusaknya niat. Karena tidak ikhlasnya dia. Makanya akhirnya dia menjadi ahli neraka. Sebaliknya yang kedua, orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Fima yabdulun nas. Jadi orang-orang melihatnya demikian. Padahal di sisi lain dia punya amalan-amalan yang tersembunyi yang pahalanya menjadi lebih dominan daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu. Dan itulah yang akhirnya mengantarkan dia di akhir hidupnya kepada kebaikan-kebaikan yang dilihat oleh manusia. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan dia dengan kebaikan-kebaikan itu yang memang dia lakukan secara tulus, secara ikhlas. Ya. Yang akhirnya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus pahami hadis tersebut dengan riwayat-riwayat yang lain, ya. Jadi ada riwayat yang jelas mengatakan fima yabdulun nas, bahwa perbuatan tersebut dia lakukan sebagaimana yang tampak dalam pandangan manusia. Jadi manusia menganggapnya kebaikan, padahal sebenarnya tidak demikian. Manusia menganggapnya sebagai keburukan, padahal di sisi lain dia punya amalan-amalan yang tidak dilihat oleh mereka. Ya. Jadi para jemaah sekalian rahimanallah, itu keadaan tertentu, keadaan khusus, ya. Jangan dijadikan sebagai keadaan asal atau keadaan standar. Keadaan standarnya para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita melakukan kebaikan dengan ikhlas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak akan mengingkari janjimu. Kalau seseorang itu baik, maka dia akan diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu buruk, maka balasannya juga demikian. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang itu tergadaikan oleh amalan-amalan dia. Ya demikian, wallahu a'lam. Ya Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Ibu Fadila tadi di Sulawesi Selatan. Dan kita masih di program live interaktif konsultasi Islam malam hari ini. Masih ada kesempatan dan cukup waktu bagi Anda yang bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kita bergeser ke penelpon berikutnya Ustadz. Kali ini datangnya dari Bapak Suparno di Sumatera Selatan. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Suparno, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, ini saya mau bertanya. Ya, yang saya tanyakan, ya, karena ada keminian orang bodoh, orang tidak tahu, taruhlah, ya, bodoh sekali lah daripada orang lain-lain. Kami ini merasa paling bodoh. Ya, nah, kami itu tanya, apakah amalan yang kami amalkan kira-kira diterima atau tidak ya Ustaz? Dan setiap hari kan kami bersedekah itu memang ikhlas karena Allah. Ada harian, ada mingguan, segala yang kami bisa sudah kami lakukan. Kami punya cita-cita masuk surga tanpa adab, tanpa hisab.
Tapi sedangkan kami dalam agama bisanya hanya hafalan, tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Itulah yang kami tanyakan. Semua yang Pak kami Suparno, bisa kami lakukan. mohon maaf. Iya. Panjenengan sudah Ya. pernah ikhtiar untuk belajar, Pak, membaca Al-Quran seperti itu, atau mungkin belajar bersama dengan ustadz atau guru? Dan waktu itu waktu masih muda nggak Pak. Kami anaknya orang Pak Punya, kami waktu itu merantau di Sumatera, di gunung, di kebun jauh dari desa. Lah sekarang sudah tua. Umur saya sekarang sudah 67 tahun. Ya, teman yang apa yang kami bisa sudah kami lakukan. Haji ya sudah, umrah sudah, setiap hari kami sedekah, setiap minggu, setiap hari Jumat kami semuanya kami lakukan ini karena Allah. Baik. Kira-kira diterima atau tidak, Ustaz, yang Baik, kami terima lakukan kasih ini. Pak Suparno pertanyaannya. Iya, kan. Baik, barakallahu fikum. Baik, ya Ustadz, ada kekhawatiran seseorang ketika sudah beramal, sudah ikhlas karena Allah, ada kekhawatiran bahwa itu tidak diterima, seperti itu. Ya. Ini bagaimana Ustadz? Apakah sikap seperti ini dibenarkan atau bagaimana seharusnya kita bersikap? Iya, para jemaah sekalian rahimanallah. Para ulama sudah menjelaskan kepada kita bahwa syarat diterimanya sebuah amalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terpenuhinya dua syarat. Syarat yang pertama, dia benar-benar ikhlas dalam menjalankan amalan tersebut. Dia benar-benar hanya mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, amalannya tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan akan tertolak. Kalau orang tidak melakukan amalan dengan ikhlas, maka berarti dia riya. Dan amalan yang dicampuri dengan riya, dan riya itu kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang melakukan amalan ibadah, sudah ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka amalan tersebut juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Terus bagaimana Ustadz? Kita jahil, kita orang bodoh, kita orang awam, kita juga jarang belajar agama. Bagaimana kita bisa tahu bahwa amalan kita itu sesuai dengan tuntunan? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama apabila kalian tidak tahu. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, kalau kita sudah tidak belajar agama, maka ya kita harus banyak bertanya. Kalau di zaman dulu kita menyanyiakan waktu kita, tidak mau menggunakannya untuk belajar ilmu agama, sehingga sekarang kita tidak tahu apa-apa tentang agama, ya kita harus tutupi kekurangan ini. Kita tutupi dengan apa? Dengan banyak bertanya. Ustadz, saya bersedekah semikian demikian, apakah sudah sesuai dengan tuntunan? Ustadz, saya melakukan amalan ini, amalannya begini dan begitu. Ya, bagaimana Ustadz ini? Amalan ini sesuai dengan tuntunan atau tidak? Ustadz, saya punya amalan seperti ini, dibolehkan enggak dalam syariat? Apakah sesuai dengan dalil Ustadz? Kalau orang awam, ya, dia sudah tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, maka tutupi dengan hal-hal yang seperti ini. Banyak bertanya. Banyak bertanya. Kemudian para jemaah sekalian rahimanallah, dari sisi lain,
kekhawatiran amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebaikan. Ketika kita punya kekhawatiran amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadikan kita terus bersemangat untuk melakukan kebaikan. Ini juga menjadikan kita tidak ujub dengan amalan-amalan kita. Ini juga menjadikan kita tidak sombong, ya. Dan ini hal-hal yang baik. Dan ini juga yang dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka orang-orang yang telah melakukan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Mereka masih takut. Hati mereka masih khawatir kalau amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang baik, ya. Jadi dari satu sisi, ya, peliharalah rasa khawatir itu. Jagalah rasa khawatir ini sehingga kita tidak ujub. Sehingga kita punya semangat untuk terus melakukan kebaikan. Tapi di sisi lain, ya, perbaiki keadaan kita. Misalnya, ya, kita tidak tahu sebuah amalan apakah sesuai dengan tuntunan ataukah tidak. Maka bertanyalah kepada ulama. Kemudian tadi disebutkan tidak bisa membaca Al-Quran. Ini perlu ada perbaikan. Maka berusahalah untuk belajar membaca Al-Quran. Ustadz, usia saya sudah 67. Walaupun usianya sudah 67. Dan alhamdulillah di zaman kita ini, cara belajar membaca Al-Quran itu sudah sangat dimudahkan sekali. Ya, sangat dimudahkan sekali. Anak usia 5 tahun saja, kalau dia mau belajar membaca Al-Quran, dia bisa belajar membaca Al-Quran di usia itu. Apalagi orang yang sudah tua. Ustadz, saya malu. Nah, ini penyakit. Kenapa malu? Bukankah itu kebaikan? Kalau itu kebaikan, jangan malu melakukannya. Ya, itu bukan malu, tapi itu itu sikap yang lemah. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, belajarlah terus. Belajarlah terus sampai kita mati. Kita membutuhkan belajar ini. Coba para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau misalnya ada orang usia 67, dia belajar tentang dunia. Ada nggak yang seperti ini? Jawabannya ada. Banyak, Ustaz. Kenapa mereka tidak malu? Kenapa ketika belajarnya membaca Al-Quran malah menjadi malu? Harusnya tidak demikian. Harusnya malah dia bangga dengan keadaan seperti itu. Karena itu adalah kebaikan yang luar biasa. Belajar ilmu agama. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Berarti yang harus dilakukan adalah belajar sepanjang masa Ustaz, ya, tidak mengenal usia, dan seharusnya ini bisa tetap dilakukan oleh siapapun termasuk yang sudah berusia lanjut Ustaz, ya. Baik, barakallahu fikum untuk Bapak Suparno di Sumatera Selatan. Baik, kita akan sapa penelpon berikutnya Ustaz, masih ada waktu. Kita bergeser ke Sumatera Barat, ada Ibu Yanti. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Yanti. Mau bertanya Ustadz, ketika sholat dan di saat membaca surat setelah Al-Fatihah, qadarullah di tengah-tengah bacaan ada yang terlupa Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh meninggalkan ayat tersebut dan melanjutkan ke ayat yang berikutnya Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, ya, pertanyaan yang bagus ya.
kalau misalnya kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Berarti ini bukan rukun. Ya, ini bukan rukun salat kita. Kalau misalnya kita membaca An-Naba, amma yatasaalun. Kemudian ada ayat yang kita tidak ingat. Kita sudah berusaha untuk mengingat-ingat, tapi tidak ketemu juga. Bolehkah kita lompati ayat tersebut kemudian membaca ayat setelahnya yang masih kita ingat? Ataukah kita harus beralih ke surat lain? Atau kita harus berhenti dan langsung ruku? Para jemaah sekalian rahimanarahmatullah, wallahu ta'ala alam, ana melihat orang yang seperti ini dibolehkan untuk melompat ke ayat yang setelahnya. Ustaz, kenapa demikian? Jawabannya, karena memang dia tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Kalau dia tahu ayatnya, dia akan baca. Dia tidak ada kesengajaan dari dia untuk melompati ayat itu. Tapi dia terpaksa, ya. Dia terpaksa melompat. Kenapa? Karena dia sudah berusaha mengingatnya tapi tidak ingat. Apa bedanya ini dengan langsung ke surat yang lainnya? Bukankah itu juga lompatan? Kalau langsung ke surat yang lainnya boleh, kenapa kita melompat ke ayat yang lain di dalam surat yang sama tidak boleh? Harusnya ya sama-sama bolehnya, ya harusnya sama-sama bolehnya. Dia melakukan seperti itu karena memang kekurangan dia, keterbatasan dia, karena dia lupa, ya. Maka dia ma'dzur dalam hal tersebut. Allah ta'ala alam, apalagi ini merupakan amalan yang sunnah ya dalam sholat kita. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ibu Yanti yang bertanya tadi. Kemudian kita masih ada satu penelpon terakhir Ustaz ya. Oke, kita sapa ada Pak Ali di Medan. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan singkat Pak ya. Kami silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau gini Ustaz. Kalau kita habis sholat sunnah atau sholat tahajud lah dulu, kita katakan kita membuat amalan, misalnya setelah selesai sholat entah berapa rakaat kita terakhir kita membaca istighfar entah berapa kali tapi dengan ikhlas, tapi tidak ada batasan. Habis itu baru la ilaha illallah setiap kali setiap habis tahajud. Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana itu Ustaz? Apakah diterima atau bagaimana itu Ustaz? Tolong penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi pertanyaannya? Ya Ustaz, beliau membaca istighfar 100 kali kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah di akhir tahajud. Beliau menyampaikan membuat bacaan amalan baru seperti itu yang tidak ada tuntunannya. Apakah hal ini boleh terus beliau lakukan ataukah bagaimana Ustaz hukumnya? Iya, para jemaah sekalian rahimanarahmatullah. Kalau kita ingin memperbanyak zikir ya, kita ingin memperbanyak zikir di akhir sholat malam kita, maka sebaiknya kita perbanyak zikir saja. Misalnya istighfar, kita kepengen banyak membaca istighfar, lakukan saja itu tanpa harus menghitung zikir saya sudah 100 atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Ini lebih baik dan lebih jauh dari dari kegamangan, lebih jauh dari keraguan-raguan. Karena ya membaca istighfar itu dianjurkan. Memperbanyak membaca istighfar itu dianjurkan. Maka silahkan membaca istighfar. Kadang-kadang 100 tidak ada masalah.
kadang-kadang 110, kadang-kadang 150, kadang-kadang 200. Ya, jangan dibatasi dengan batasan-batasan tertentu yang akhirnya kita menjadi ragu, ini sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Kalau misalnya saya ingin targetnya 100 lah Ustaz, biar ada tujuan yang jelas, anak kepengen 100. Ya besok anak kepengen 150, besoknya lagi anak kepengen sampai 70 saja. Besoknya lagi waktunya lebih sempit, ya sampai 30 saja. Kalau kepengen bikin target, bikin aja target-target seperti itu yang tidak tertentu pada bilangan 1 ya. Sehingga kita tidak gampang, tidak ragu ini sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Tapi yang jelas para jemaah sekalian rahimakumullah, kita disyariatkan untuk memperbanyak istighfar. Kita disyariatkan juga untuk memperbanyak zikir-zikir yang lain. Silahkan dibaca. Zikir-zikir yang lain silahkan dibaca. Wirid, ya, memang sebenarnya dibolehkan. Wirid itu bacaan tertentu yang kita ulang-ulang, ya, bacaan dengan bilangan tertentu yang kita jaga terus setiap hari. Misalnya kalau sholat malam dia menentukan wiridnya 1 juz, kemudian dia jaga itu terus, jaga wiridnya itu. Maka seperti ini memang sebenarnya tidak ada masalah. Ini juga berlaku pada zikir. Misalnya kepengen dalam setiap malam itu dia beristighfar 1000 kali. Dia jadikan sebagai wirid. Ya pada asalnya, kalau memang dia tidak meyakini ada keutamaan khusus pada bilangan-bilangan itu, dan dia tidak meyakini bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya seperti itu, maka dia melakukannya hanya untuk agar semangat untuk sampai pada bilangan itu. Ketika keadaannya demikian, Anda melihat ya tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang ada kekhawatiran di hati, kayaknya ini nggak sesuai dengan tuntunan. Kalau keadaannya seperti itu, ada kekhawatiran ini, ya sudah, sesekali kita ganti bilangannya, ya, atau setiap hari kita ganti bilangannya, sehingga tidak ada kekhawatiran itu lagi, ya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk penanya terakhir tadi Pak Hali di Medan. Dan pertanyaan dari Pak Ali sekaligus juga menutup perjumpaan kita untuk live interaktif konsultasi Islam malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih Ustaz Musyafa, jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmu yang diberikan malam hari ini. Dan kita juga menyampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada yang telah meluangkan waktu untuk menyimak program tayangan kami malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan malam hari ini. Dan jangan lupa Anda bisa simak dan saksikan program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah terjadwal. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa atau Fatwa TV Anda bisa akses di fatwatv.id atau juga dewanfatwa.com. Dan jangan lupa bisa follow akun-akun sosial media terverifikasi kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan juga Telegram, termasuk juga Twitter atau X. Dan jangan lewatkan besok akan hadir insya Allah live interaktif menjaga iman bersama dengan Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidahullah, insya Allah setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa Fatwa TV untuk berta'awun, berjuang bersama kami serta di Rosa Islamiyah dengan infak terbaik Anda, dan jadilah bagian dari dakwah kami melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Atas donasi dan juga bantuan yang diberikan kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan semoga Allah pertemukan kembali di live interaktif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Terima kasih Bapak.